Yang lain yang Pak Tomo ngomong. Cukup jangan rusuh sendiri. Cukup yang di belakang jangan rusuh sendiri. Pak Tomo ngomong cukup. Yang di belakang jangan rusuh sendiri. Oke. Selamat sore teman-teman media semuanya. Ya, kita baru mendengarkan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Ya, saya terheran-heran dan kecewa ya, karena tuntutan yang dibacakan sepenuhnya mengabaikan 100% dari fakta-fakta persidangan. Ya. Jadi saya tentunya tadi mendengarkan dengan cermat, saya juga mencatat dengan teliti ya, pembacaan surat tuntutan tersebut ya, dan saya cari-cari di mana ada penyesuaian-penyesuaian dari dakwaan ke tuntutan yang mencerminkan fakta-fakta persidangan yang sudah diungkap dalam kurang lebih 4 bulan persidangan, 20 kali sidang, tapi satu pun saya tidak temukan ya, penyesuaian dalam surat penuntutan yang mencerminkan fakta yang diungkap dalam persidangan. Jadi ya saya agak heran aja ya, apakah ini memang pola kerja daripada Kejaksaan Agung. Ya, saya pribadi sih siap menghadapi tuntutan apapun. Ya, tapi sejauh yang saya bisa lihat, saya sudah sangat kooperatif. Sangat-sangat kooperatif, bahkan dari saat-saat saya dipanggil sebagai saksi, ya kan, saya datang sendiri tanpa didampingi oleh pengacara, ya kan, saya selalu datang tepat waktu, ya, bahkan kalau perlu diperiksa sampai jam 11 malam, jam 12 malam, saya lakukan, ya kan, saya sudah cukup bersabar, ya, dalam tahanan sudah 8 bulan kira-kira. Dan itu pun juga sama sekali tidak dicerminkan dalam penuntutannya, bahwa saya sudah sangat kooperatif, ya, berusaha sekeras tenaga untuk menciptakan suasana yang kondusif dari sisi kami ya, sebagai terdakwa dan tim penasihat hukum. Jadi ya, saya menunggu penilaian masyarakat ya atas peristiwa yang baru saja kita saksikan dalam persidangan saya hari ini. Artinya Bapak melihat bahwa surat tuntutan ini sama dengan surat dakwaan? Ya, hampir kayak copy paste ya, surat dakwaan langsung plek ke surat tuntutan, dan seolah-olah 20 kali persidangan dalam kurun waktu 4 bulan menghadirkan puluhan saksi dan ahli itu tidak pernah terjadi. Jadi saya masih sedikit seperti kalau bahasa Inggrisnya surreal, apakah ini dunia khayalan ya, dunia imajinasi, atau apakah ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pada dalam sesi pledoi nanti pekan depan, apa yang akan Anda sampaikan? Pledoi kan bisa disampaikan juga oleh kuasa hukum dan terdakwa langsung. Apa yang akan Anda sampaikan membahas keheranan Anda soal isi dakwaan tadi? Ya, terima kasih. Tentunya sudah diatur oleh peraturannya bahwa ada pembagian tugas antara terdakwa dengan penasihat hukumnya, bahwa penasihat hukum nanti akan menanggapi aspek-aspek yuridis, ya kan, aspek teknis hukum, dan saya akan mengupayakan sebaik mungkin ya, untuk menanggapi dari sudut pandang saya ya, sebagai seorang pembuat kebijakan, sebagai seorang policy maker pada saat itu, ya, sebagai seorang penanggung jawab perumusan, pelaksanaan, dan tentunya pengendalian kebijakan, dalam hal ini kebijakan tata kelola bahan pangan, ya, khususnya gula. Ya. Dan ya, bagi saya sih sederhana ya, kita dari awal sudah selalu mendasarkan semua keterangan atas data, fakta, realita yang terjadi. Ya, dan itu akan terus kami terapkan secara konsisten sampai akhir proses. Ya, sampai
sampai akhir daripada proses hukum yang harus saya jalankan. Tidak lebih tidak kurang dari itu ya. Jadi hanya fakta-fakta apa adanya, ya, realita, tentunya data dan angka. Ya. Tapi sekali lagi lebih dari sudut pandang suasana kebijakan saat itu, ya kan, latar belakang yang menjadi konteks ya, yang menjadi konteks penting daripada keputusan-keputusan yang diambil oleh kami, menteri-menteri bidang perekonomian secara bersama, ya, secara tanggung renteng, ya, secara konsultatif, secara transparan, dan mengenai mungkin pandangan saya terhadap beberapa keterangan saksi dan ahli yang terjadi selama persidangan, ya, 20 kali sidang selama 4 bulan. Ya, kalau Kejaksaan Agung mau mengabaikan bahwa keterangan-keterangan saksi dan ahli tersebut pernah terjadi, saya tidak akan melakukan hal yang sama. Ya, saya penuh rasa syukur dan penuh rasa hormat pada kesaksian-kesaksian, keterangan saksi dan ahli yang disampaikan ya, selama kurang lebih 20 kali sidang dalam kurun waktu kurang lebih 4 bulan. Ya. Saya benar-benar menghargai para saksi-saksi yang memberikan keterangan yang benar dan baik, ya, benar dan akurat, yang saya kira waktu dan masyarakat akan membuktikan ya, bahwa keterangan saksi dan ahli itu mematahkan praktis semua tuduhan dari penuntut dalam hal ini ya, dari penyidik dan dari penuntut ya. Dan ya kami akan tetap profesional ya, dan ya agak kecewa bahwa Kejaksaan Agung Republik Indonesia ya tidak sanggup untuk profesional seperti yang kami harapkan dan sebagaimana sejauh mungkin kami sendiri mempraktekannya. Lain sekali lagi bahwa Pak Tom menilai Kejaksaan Agung tidak profesional. Saya kira sangat jelas ya kalau tidak ada pergeseran, tidak ada penyesuaian sedikit pun ya dari dakwaan ya di pertengahan atau akhir Februari ya, sampai kemudian 4 bulan sidang sampai tuntutan tuh tidak ada penyesuaian sama sekali, padahal dalam persidangan sudah terbukti ya, beberapa tuduhan dalam dakwaan itu sudah dipatahkan ya, oleh saksi maupun ahli ya, dan dalam tuntutan hari ini yang disampaikan oleh jaksa penuntut seolah-olah keterangan yang mematahkan tuduhan itu tidak pernah terjadi, padahal kan ada di transkrip persidangan ya, dan karena sidang ini terbuka untuk umum ya, transkrip persidangan itu akan selalu ada ya, dan di era digital ya kita ketahui bahwa jejak digital itu abadi ya, jadi saya cukup amazed ya, cukup menganggap ini luar biasa bahwa apa ya, para pejabat dan pegawai terkait tidak merenungkan ya bahwa apa, jejak digital termasuk transkrip persidangan itu abadi ya, dan waktu dan masyarakat ya, akan membuktikan ya, bahwa tuntutan ini benar-benar tidak profesional. Pendek kata ya, sesederhana itu. Pak, terakhir dari saya, tadi saya melihat Ibu Ciska. Yang lain mungkin? Yang lain. Atau apakah ini bentuk bom waktu juga dari kebijakan Medak sebelumnya Pak? Sudah saya terangkan sebelumnya ya bahwa importasi gula itu sebuah kebijakan rutin yang berjalan dari sekurang-kurangnya dari tahun 2004 ya sampai sekarang. Ya, tahun ini pun masih ada beberapa ratus ribu ton gula mentah yang diimpor baik oleh BUMN maupun oleh pihak swasta ya, dalam rangka menjaga kestabilan harga dan kestabilan stok gula nasional ya. Jadi dari 2004 sampai sekarang 21 tahun ya, itu kebijakan rutin yang dilakukan setiap tahun oleh setiap Menteri Perdagangan ya kan. Jadi seharusnya tidak ada masalah ya. Tadi disampaikan oleh JPU bahwa importnya itu pada saat produksi ini sedang penuh di dalam negeri, kemudian juga masa panennya itu Ya sudah dipatahkan oleh
saksi dan ahli ya klaim-klaim tersebut. Saya kira cukup ya sementara ini. Anton sehat. Terima kasih sekali. Luar biasa liputannya ini, ramai sekali hari ini. Terima kasih semuanya. Sehat Pak, habis makan gula Pak? Ya tentunya kurang sehat sebetulnya dan malamnya sakit gigi. Jadi tapi setelah kumur udah baikan. Jadi itu aja dampak dari langsung minum 1 sendok gula. Jadi saya tidak rekomen ya. Saya tidak saya himbau jangan diulang.